banyak sekali laki-laki yang menggendong bayi yang bau hanyut dan penuh dengan luka bernanah. Lalu saya menghampiri orang tersebut karena semua rata-rata laki-laki memegang bayi yang tiada cahaya seindah sang surya, tiada keindahan tanpa senyuman, dan tiada kata lain yang paling indah untuk kita ucapkan di awal jumpa kita selain kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semua. Sahabat Barada Official, berjumpa kembali dengan Barada Official, sebuah channel hiburan berbasis misteri yang menyajikan konten-konten misteri yang saya buat khusus untuk Anda semua, para pecinta misteri, para penikmat misteri dimanapun Anda berada. Dan besar harapan saya, semoga konten-konten dari Barada Official mendapatkan sedikit tempat di hati Anda sebagai media hiburan para pecinta misteri, para penikmat misteri dimanapun Anda berada. Kali ini saya mendapatkan cerita tentang pesugihan. Namun pesugihan ini adalah pesugihan siluman ular atau menikahi seorang putri ular untuk dijadikan istri. Tapi sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari Barada Official setiap ada video terbaru dari Barada Official ataupun live streaming dari Barada Official. Nama saya Asnawi. Saya berasal dari sebuah kota yang tidak jauh dari kota Jakarta, dan saya hidup dengan serba sederhana. Tapi dengan kesederhanaan itu, jujur saya tidak puas, dan jujur saya tidak mau hidup tersaingi oleh orang lain. Arti kata, saya selalu ingin di atas orang lain, namun kemampuan saya tidak ada atau tidak mencukupi dengan apa yang saya inginkan. Kala itu, sebagai pedagang di salah satu pasar tradisional di wilayah saya. Namun dengan hasil dari berjualan tersebut tidak memuaskan saya, dan saya selalu mencari-cari cara agar saya hidup lebih di atas orang lain, dan saya selalu ingin menjadi orang nomor satu di kampung saya. Dan saya menemukan kabar dari seorang teman, jikalau saya ingin cepat kaya, saya harus mau menikah dengan siluman ular, dan tempat itu adanya tidak jauh dari sebelah barat kota Jakarta.
Dan karena memang sifat saya waktu itu selalu ingin menjadi nomor satu di kampung saya, dan saya tidak mau tersaingi apapun risikonya, saya siap menjalaninya. Dan akhirnya saya diantar oleh teman saya ke rumah orang yang dimaksud, yang tahu tempat pesugihan tersebut. Dan singkatnya, saya pun sampai ke tempat orang tersebut. Lalu saya pun menceritakan maksud dan tujuan saya kepada beliau. Sebut saja namanya Abah Karmo. Abah Karmo ini adalah salah seorang juru kunci atau orang yang mengantarkan ke tempat pesugihan tersebut. Dan pada suatu hari yang ditentukan, saya dan Abah Karmo atau Mbah Karmo berangkatlah ke tempat tersebut. Saya melintasi sungai dan sedikit perkebunan kelapa sawit serta perkebunan karet, dan saya jarang sekali menjumpai rumah penduduk. Dan pada akhirnya saya tiba di suatu bukit yang cukup dikenal. Lalu saya dan Mbah Karmo sampai ke sebuah pohon besar yang sangat rindang. Kalau tidak salah, pohon itu adalah pohon beringin. Dan pohon beringin itu betul-betul luar biasa besarnya. Dan di bawah pohon beringin itu banyak sekali sesaji-sesaji atau bekas bakaran-bakaran dupa dan lain-lain. Tapi sebelum saya diantar mendekati pohon tersebut, terlebih dahulu Mbah Karmo berhenti kurang lebih sekitar 10 meter dari pohon tersebut, lalu memanggil saya dan berkata, "Sebenarnya kamu mau apa? Sampai kamu nekat mau menikahi putri yang ada di pohon itu?" Dan saya pun menjawab dengan jujur bahwa saya ingin menjadi orang kaya atau orang terkaya di kampung saya. Lalu Mbah Karmo tersenyum sambil berkata, "Apakah kamu siap dengan syarat-syaratnya?" Mbah Karmo bertanya lagi, dan saya pun lalu menjawab, "Siap," karena memang sudah saya bilang, saya tidak mau tersaingi dalam masalah perekonomian, dan saya ingin kaya. "Baik, kalau kamu sudah siap, syarat-syaratnya sebagai berikut. Pertama, kamu akan saya nikahkan dengan cara saya dengan putri tersebut. Yang kedua, kamu setiap 1 minggu sekali harus pulang ke sini. Dan ingat, jikalau kamu sudah menikah dengan putri ular tersebut, pohon itu, pohon beringin itu, nanti yang terlihat oleh kamu bukan pohon beringin, adalah sebuah rumah mewah dengan berbagai fasilitas. Dan ingat, di sini kamu mempertaruhkan nyawa.
yang harus kamu ingat adalah putri ini sangat cantik, luar biasa. Tapi ingat, di saat dia hamil 7 bulan, kamu harus menceraikannya. Kenapa? Karena kalau sampai dia melahirkan belum kamu cerai, kamu akan menjadi budaknya dan kamu tidak akan bisa kembali ke keluarga kamu. Kamu akan di sini tinggal menjadi tumbal dan mengasuh anak kamu yang dilahirkan oleh perempuan itu. Ingat, anak itu sangat luar biasa jeleknya, dengan tubuh penuh luka dan nanah, dan kamu harus merawatnya. Apakah kamu sanggup jikalau usia kandungan istrimu nanti berusia 7 bulan, kamu harus ceraikan? Begitu kata Mbah Karmo kepada saya. Lalu Mbah Karmo menjelaskan bahwa saya akan menjadi tumbal dan budak untuk mengasuh anak tersebut. Dan akhirnya saya pun menyanggupi apa yang dibilang Mbah Karmo. Lalu Mbah Karmo pun mengajak saya menghampiri pohon beringin tersebut dan mempersiapkan segala sesuatunya. Lalu dibakarlah semacam gaharu atau semacam kemenyan di bawah pohon tersebut, dan di situ ada sebuah tempat pembakarannya yang kalau saya lihat sudah banyak sekali bekas atau sisa-sisa dari pembakaran kemenyan dan sudah hampir membentuk seperti batu karang. Dan saya pun duduk persis di samping Mbah Karmo karena memang saya disarankannya harus duduk di samping beliau. Lalu saya disuruh atau saya diperintahkan untuk memejamkan mata kala Mbah Karmo membacakan sesuatu, entah apa itu yang dibacakan. Dan kata Mbah Karmo, sebelum saya dicolek oleh Mbah Karmo, jangan dulu membuka mata. Dan saya pun menutup mata saya. Setelah beberapa saat terasa paha saya dicolek sama Mbah Karmo, dan saya membuka mata saya dan saya terkejut luar biasa ketika membuka mata saya. Ternyata di hadapan saya ada sebuah rumah mewah bagai istana dengan fasilitas yang luar biasa. Saya pun terheran-heran, kemana pohon beringin yang tadi? Dan akhirnya perasaan heran itu hilang begitu saja tatkala saya ingat dengan apa yang dibicarakan Mbah Karmo. Lalu Mbah Karmo mengajak saya bangun dan menuju ke pintu rumah tersebut. Dan Mbah Karmo pun mengetuk pintu tersebut. Lalu dari dalam pintu tersebut keluarlah seorang wanita yang cantik luar biasa dengan rambut yang hitam sedikit ikal, dengan kulit yang putih yang luar biasa sempurna menurut saya. Lalu perempuan ini atau wanita ini menyapa Mbah Karmo seperti orang yang sudah kenal. Mbah Karmo menjelaskan
bahwa saya datang ke situ ingin melamar wanita tersebut. Dan anehnya, wanita tersebut langsung mengiyakan dan menerima saya sebagai calon suaminya. Lalu saya dipersilahkan duduk dan diberi jamuan ala kadarnya. Tapi tak lama kemudian, dari dalam rumah tersebut keluar kembali seorang sosok lelaki yang berbadan tegap, yang boleh dibilang usianya mungkin seusia Mbah Karmo. Lalu duduk di samping Mbah Karmo dan menanyakan apa maksud tujuan Mbah Karmo datang ke situ. Lalu Mbah Karmo pun menjelaskan tujuan saya kepada lelaki tersebut. Dan lelaki tersebut tersenyum sambil memandang ke arah saya dan menanyakan kepada saya, apa betul saya ingin melamar putrinya? Lalu saya pun menjawab mengiyakan. Dan akhirnya kami pun sudah sepakat menikah. Dan harinya pun ditentukan oleh lelaki tersebut dan Mbah Karmo. Dan kami pun setelah itu pamit pulang. Dan singkat cerita, pada hari yang ditentukan saya datang ke situ. Dan ketika saya datang ke situ, saya sudah tidak melihat pohon beringin lagi. Yang saya lihat hanya rumah gedung atau rumah mewah bagai istana. Dan di situ sudah banyak orang-orang yang sedang mempersiapkan pernikahan saya. Sudah bermacam-macam hidangan disediakan untuk menyambut saya. Dan akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba. Saya dinikahkan tapi dengan cara mereka. Dan pernikahan itu pun berlangsung lancar, disaksikan oleh banyak orang juga di situ. Entah siapa, saya pun tidak ada yang kenal. Namun dari wajah-wajahnya seperti orang-orang tersebut pandangannya kosong, memandang tidak ada terarah. Namun saya tidak pedulikan itu. Yang ada di otak saya hanya harta, harta, dan harta. Dan akhirnya selesailah acara pernikahan itu. Dan lebih aneh lagi, tiba-tiba semua yang hadir di situ pun entah kemana menghilangnya, tiba-tiba menjadi sepi kembali. Dan tinggallah kami berdua di rumah tersebut. Lalu istri saya memanggil saya masuk ke kamar. Dan di situ tidak akan saya ceritakan apa yang terjadi di kamar tersebut. Setelah itu, saya pun pamit pulang. Dan ketika saya pamit pulang, tiba-tiba istri saya memberikan satu bungkusan untuk saya bawa pulang. Dia bilang, bungkusan ini jangan dibuka dulu sebelum sampai ke rumah. Nah, saya pun menerima bungkusan tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Ketika saya pamit, istri saya berpesan, atau perempuan yang saya nikah itu berpesan, ingat, dia bilang, jangan lupa untuk kewajibanmu ke sini. 1 minggu 1 kali kamu harus ke sini
Dan setiap kamu pulang dari sini akan saya bawakan oleh-oleh. Begitu kurang lebih yang diucapkan perempuan tersebut. Dan akhirnya saya pun pulang menuju ke rumah saya. Sesampainya di rumah, saya penasaran dengan isi bungkusan tersebut. Lalu saya dengan tergesa-gesa masuk ke kamar membuka bungkusan tersebut. Dan luar biasa, terkejut bercampur bahagia ketika saya buka bungkusan tersebut. Terlihat banyak sekali uang, emas dan berlian. Dan akhirnya kesombongan saya pun semakin menjadi-jadi, bahwa cita-cita saya ingin menjadi orang terkaya di kampung saya akan segera terlaksana. Begitu dan begitu ceritanya. Singkat cerita, saya sudah menjadi orang yang luar biasa di kampung saya. Boleh dibilang saya sudah menjadi orang yang terhormat dan terpandang di kampung saya, dan terkaya di kampung saya. Sampai akhirnya istri saya atau wanita yang saya nikahi itu sudah mulai mengandung. Dan usia kandungannya sudah mencapai 7 bulan. Dan saya ingat dengan pesan Mbah Karmo, ketika usia 7 bulan harus segera dicerai. Tapi saya merasa sayang dan saya mencintainya karena memang luar biasa sempurna, luar biasa cantiknya. Tapi saya juga berpikir kalau tidak saya ceraikan, saya akan menjadi tumbal. Dan dengan sangat berat hati sebetulnya akhirnya saya menceraikan perempuan tersebut. Lalu perempuan tersebut menangis tersendu-sendu, tidak mau diceraikan oleh saya. Saya pun hampir tergoda dengan rayuannya untuk tidak menceraikannya. Tapi saya selalu ingat dengan pesan Mbah Karmo bahwa saya harus segera menceraikannya. Lalu saya pun menceraikan saat itu juga. Dan saya pamit pulang tanpa menemui ayahnya dulu. Lalu perempuan itu mengejar saya, tapi saya tetap pergi berlari, meninggalkan perempuan tersebut dengan hati yang boleh dibilang hancur juga, karena saya harus menceraikan orang yang benar-benar saya sayang. Akhirnya di perjalanan, setelah jauh dari rumah tersebut, saya istirahat sambil sebetulnya kembali saya membayangkan perempuan tadi atau istri saya yang saya cerai tadi. Tapi akhirnya perasaan itu saya buang jauh-jauh untuk keselamatan diri saya. Dan singkat cerita, saya pun tertidur di tempat istirahat saya. Dalam tidur saya bermimpi bahwa ada sebuah tempat di mana di situ banyak sekali laki-laki yang menggendong bayi yang bau hanyir dan penuh dengan luka bernanah. Lalu saya menghampiri orang tersebut karena semua rata-rata laki-laki memegang bayi yang penuh dengan luka dengan nanah. Lalu saya bertanya, "Kemana bayinya?"
kemana ibunya, dan lain-lain. Lalu mereka menjelaskan, untung kamu segera menceraikan siluman ular tersebut. Jika tidak, nasib kamu akan seperti saya. Dan saya kaget. Ketika saya kaget, ternyata saya mimpi. Saya terbangun dari mimpi saya. Lalu saya menarik napas dan bersyukur saya segera menceraikan wanita tersebut. Jikalau tidak, mungkin saya seperti yang di dalam mimpi tersebut. Dan saya pun bergegas pulang ke rumah. Dan singkat cerita, saya pun sudah lepas dengan sosok siluman. Lalu saya pun menikmati apa dari hasil menikah dengan putri siluman ular tersebut. Namun yang namanya harta hasil dari pesugihan, lambat laun semakin habis dan habis. Entah jalan apa, habis saja harta semua yang saya dapat. Dan saya pun kembali kehidupan saya seperti sebelum menjalani pesugihan tersebut. Dan sekarang saya mensyukuri hidup saya yang sekarang. Tidak seperti dulu lagi, tidak mau tersaingi. Akhirnya saya sadar. Dan ingat pesan saya, jangan sampai tergoda dengan yang namanya pesugihan. Karena seberapapun harta yang Anda dapat pasti akan habis. Salah-salah, jiwa Anda melayang. Itulah sahabat Barada Official, sebuah kisah yang dialami oleh saudara kita. Dan akhirnya dia pun sadar dan insaf. Ada pelajaran yang kita dapat dari cerita ini. Kita harus banyak bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Percaya tidak percaya, semua saya kembalikan kepada Anda. Namun sekali lagi saya tekankan, ambil sisi baiknya dari cerita ini dan buang sisi buruknya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di cerita berikutnya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.